Ini juga Pak, ini yang ngebully saya juga Pak, dilempar-lempar saya Pak. Saya bantuin dia Pak. Lempar-lempar. Fitnah. Udah gitu, Nggak boleh. 2 lawan 1. dia lempar kertas, dia lempar tanggung jawab. Abis itu lempar apa lagi Pak? Pamannya kan di sekolah. Iya. Fitri itu pamannya di sekolah. Mentang-mentang orang tuanya yang punya sekolah dia bisa semena-mena gitu Pak. Nggak boleh, enggak, jangan. Bukan itu bukan di sini. Gimana banget nih? Ih, lapor Pak Guru. Ih, lapor Pak Guru. Masa main itu lempar-lemparan di kelas nggak boleh. Nggak boleh. Yang di kelas tuh harusnya belajar. Masa begini? Orang nggak ada gurunya Ini habis kalau begini. Di mana hukum bisa ditegakkan? Pantasan banyak koruptor. Di mana Ini sekolah kok ngomong dulu. kelas rame banget. dia lempar-lempar gini. Aduh, jangan, tolong jangan begitu. Stop, anak. Nggak boleh. Di mana hukum bisa ditegakkan? Sembunyi tangan Pak. Katanya hukum di negara ini sama rata, Pak. Jangan, Masa begini? stop. Tidak boleh. Ini Tawa jangan ketawa. anak-anak. Dengarkan anak-anak, Pak Guru nih, Pak Guru. Tolong, jangan. Sering mulat Pak. Iya. Jadi begini anak. Anak-anak. Nggak Enggak. Ini kelas kita. Iya. Sekolah kita sekolah unggulan. Ya, semuanya diajarkan tentang kebaikan. Nggak boleh ada sikap kekerasan. Ini Pak tadi lempar-lempar di kelas, Pak. Yang boleh adalah sikap kelembutan. Ini kelas kok jadi dikit banget ya? Pada kemana nih? Jadi korban ini juga Pak sama Josep Pak. Aduh, Disengin. Josep. Pak denger-denger Pak Joseph ini masuk dalam grup, saya lihat di handphonenya perdagangan orang. Disingkat apa tuh? Harus singkatan ya. Ini kelas dikit amat. Saya absen seperti biasa ya Pak Guru ya. Tetap aja dia absen. Iya dong, namanya kelas dimulai. Emang Bapak nggak inget-inget nama kita Pak? Ya kan Pak Guru tetap harus ada laporan ke Pak Kepala Sekolah ya. Oke. Fitri Ramadhani. Nah itu Pak. Sebulan. Pak, kalau udah sebulan gitu Pak nggak masuk, emang harusnya bukannya udah dicoret Pak dari sekolah? Tidak Atau orang tuanya dipanggil? dong. Nanti kan kalau absennya akumulasi itu penilaian akhir bisa lulus atau tidak. Ini rumahnya kebanjiran nggak ini? Udah sebulan. Pamannya kan di sekolah. Iya. Fitri itu pamannya di sekolah. Mentang-mentang orang tuanya yang punya sekolah dia bisa semena-mena gitu Pak. Nggak boleh, enggak, jangan. Bukan itu, bukan di sini, di tempat lain. Ya, nggak hadir. Dani Faisal. Wah, kebanjiran Pak. Ini kayak bulan minggu kemarin udah setengah kaki. Sampai sekarang masih banjir. Seberapa lagi deh? Banjirop Pak, banjirop. Oh, banjirop. Di daerah utara. Oh, Cilincing. Bulan purnama, air pasang, rob, banjir. Bukan Pak, katanya gara-gara rumahnya itu tadinya nggak banjir. Terus di samping-sampingnya dibangun sama developer Pak. Jadi rumah dia kebanjiran. Itu berarti amdalnya yang tidak berjalan baik. Mestinya kan nggak boleh. Tata lingkungan harus diperhatikan. Banyak sumur-sumur juga Pak. Itu kan Di Bogor. Tanah. Yang di sana, yang di atas, ya nggak apa-apa kan untuk air murni, untuk kesehatan kita, ya kan. Joseph Kurnia. Oh, ada. Ini kamu tadi yang membuli. Iya Pak, ini dia yang memulai Pak. Saya dibilang, wih matanya masih ada 4, padahal ini kan kacamata, mata tetap 2 gitu Pak. Kan ada 6 nih. Iya. Nah, berarti tambah 2, 8 gitu ya. Rifta Iwan. Saya Pak. Ini juga Pak, ini yang ngebully saya juga Pak, dilempar-lempar saya Pak. Saya bantuin dia Pak. Lempar-lempar. Fitnah. Udah gitu, Nggak boleh. 2 lawan 1. dia lempar kertas, dia lempar tanggung jawab. Abis itu lempar apa lagi Pak? Tidak bisa. Cukup anak. Lempar batu sembunyi tangan Pak. Oh bisa ya? Bisa. Kalau lempar batu sembunyi kaki agak susah. Jatuh dong Pak. Jatuh dong Pak. Ketua kelas Timotius Tommy. Ya saya Pak. Bener ya? Bener Pak, Guru? tapi Oke. saya walaupun ketua kelas, tapi saya mau nanya Pak, kenapa saya sering dibully sama anak-anak ini Pak? Kenapa itu? Bisa. Perasaan aja. Coba cek CCTV Cek. sekolah. Ini saya melapor nih Pak ke Pak Guru. Soalnya katanya banyak yang
korban bullying tapi nggak berani lapor ke guru, Pak. Loh. Coba saya tanya, Pak Guru tanya. Rita betul nggak suka bully? Enggak, Pak. Tanya aja Yusef, Pak. Itu buktinya Pak, Pak. di sini, Tuh. Pak. Kertasnya ada di dia Pak. Aduh. Tommy. Dia merasa Pak, ini kan tadi saya dilempar terus udah nyambut di sini, Pak. Ingat, sekolah kita sudah didesain sekolah yang anti bullying. Tidak boleh ada perundungan di sekolah ini. Ya. Di sekolah ini doang, Pak. Bukannya seharusnya semua sekolah itu adalah tempat yang aman buat anak-anak bersekolah. Seperti Betul. kata Pak Prabowo dan Wapres Gibran. Ah, gimana itu kata Pak Prabowo? Saya baca oke dulu, Pak. Oke. Kayaknya begini Rita. Ini ya semi ujian boleh ya. Nah, coba terangkan ke depan biar penjelasan. Boleh saya delegasikan lagi, Pak. Jelaskan. Ketua kelas aja, Pak. Kan kita ketua kasih. sebentar. Pak Guru tulis dulu ya. Kita hari ini mau membahas tentang perundungan. Ini bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggris istilah asingnya biasanya kita mengenal bullying. Nah, Perundungan apanya perundingan, Pak? kalau perundungan itu kekerasan, kalau perundingan bertemu. Ya kan? Kalau lebih gede Oke. Ketua kelas saya, Pak. Ketua kelas saya, Pak. Oke, ketua kelas. Coba jelaskan apa yang kamu tahu tentang perundungan. Nah, ini Pak, perundungan ini, Pak. Boleh dijelaskan di depan. Sekalian Pak Prabowo tadi gimana? Baik anak-anak, jadi perundungan ini adalah perlakuan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk memberikan tekanan kepada orang lain yang ada di sekolah, Pak. Kalau konteksnya sekolah, gitu. Kalau di luar ada lagi di kantor, ada juga pembulian. Jadi pembulian itu bukan cuma di sekolah, tapi juga ada di kantor gitu, Pak, menurut saya. Emang udah tahu ya kita. Sekolah itu, Sekolah. nah sekolah itu Ya. seharusnya menjadi tempat yang aman untuk anak mencari ilmu dan juga supaya anak itu bisa bertumbuh dengan baik, Pak. Bagus sekali. Yaudah, ini dilanjutkan. Emang dengan MBG itu kurang untuk bertumbuh dengan MBG. Bikin MBG. MBG kan mari B-nya apa? bertumbuh. Jangan. Mari bertumbuh gembira. Oh, gitu. Iya. Wah, kacau. Sesat ini. Oke. Baik, bagus sekali Tommy. Nilainya 100. Kalau totalnya sih 1000. Jadi ya. Dari 1000. Oh ya, tadi ngomong-ngomong Pak Prabowo udah memberikan statement ya, pernyataan tentang larangan perundungan dan segala macam. Harus dibasmi. Nah, coba dijelaskan. Saya kasih ke Tommy lagi, Pak. Banyak bullying lagi nih, Pak, dulu. Iya, jangan. Jadi sekarang kita mau belajar tentang perundungan nih, Pak. Iya dong. Nah, hari ini kita belajar tentang bullying, perundungan, larangan tentang perundungan. Jangan salah loh ya, anak-anak. Bullying ini ada 3 yang biasanya kita kenal. Perundungan fisik, verbal. Sekolah lagi apa nih? Ini sebenarnya mental atau psikologis. Ini jenisnya. Kalau bentuknya biasanya sih ada 2 ya, konvensional sama digital. Apa tuh, Pak? Digital ini biasa kita kenal cyberbullying. Itu bisa kena undang-undang ITE nggak tuh, Pak? Bisa dong, bisa. Cyberbullying itu adalah segala bentuk perundungan yang menggunakan teknologi digital. Oh, kayak komen-komen di TikTok, Instagram. Betul. Misalnya, kalian punya WA group nggak di antara kalian? Ada, Pak. Ada ya. Nah, di situ misalnya nih, Rita nggak suka sama Tommy, di situ jelek-jelekin, ngancam segala macem. Itu masuk dalam ranah ini. Iya, jadi sebenarnya sama aja. Cuman kalau konvensional ini kan kelihatan kasat mata yang tidak menggunakan platform teknologi digital. Mana yang paling berbahaya? Sama-sama berbahaya, Dua-dua Pak. berbahaya, Pak. Betul, 100 anak-anak, dua-duanya ini berbahaya. Sekolah yang baik, karena kita bicara sekolah ya, sekolah yang baik, tidak ada ruang
untuk segala jenis bentuk perundungan. No excuse. No excuse. Jadi baik kekerasan fisik, verbal, mental, psikologis ini semua sama bahayanya. Ini sangat berbahaya. Tadi waktu di siapa sih korbannya tadi? Saya Pak, saya di Pak, korbannya. Oh kamu masih ketawa-ketawa. Masa korban kita ketawa? Iya. Kacau. Pak ini Biasanya yang ngomong paling kenceng dia ininya pelakunya, Pak. Pak ini saya mau melapor, tapi kalau misalnya murid nih Pak mau melapor, kan kemarin tuh ada yang akhirnya dilaporin nih ada yang ngerokok anak sekolah, akhirnya gurunya malah Pak yang dikeluarin, kepala sekolahnya dikeluarin. Nah itu gimana Pak? Kan kadang-kadang gurunya juga jadi bingung, ini saya mau menegakkan keadilan. Yang dikeluarin siapa? Kepala sekolahnya Pak waktu itu, Waduh, iya. sama kepala daerah lagi Pak yang ngeluarin. Itu yang kasus di salah satu daerah kan. Jadi ada perbedaan apa ya? Ada perspektif yang keliru di situ. Sebenarnya anak-anak sekarang ini juga harus paham betul tentang apa itu perundungan dan bagaimana pola asuh guru ya. Kalau zaman Bapak guru dulu, zaman Pangeran Diponegoro masih berperang lah ya, kalau lihat umurnya begini. Korban kok. Nah, emang dulu kan ada cara-cara mendidik yang keras, tetapi keras itu dalam artian tegas ya. Nah, jadi yang sekarang sering terjadi itu ada pendidik yang bersikap tegas, tapi kemudian muridnya atau orang tuanya tidak terima, kemudian dilaporkan seolah-olah itu kemudian bullying. Nah, yang model begitu harus dilihat secara objektif loh, kasus per kasus. Jangan hanya terima satu laporan tidak ditelaah secara baik dan benar, tapi kemudian ujungnya malah tenaga pendidik atau sekolahnya yang jadi korban. Prinsipnya anak-anak, sekolah itu harus menjadi tempat yang nyaman, yang aman, yang betul-betul menjadi tempat untuk belajar dan berkarakter. Pak, kalau misalnya Pak, saya habis dibully, terus, saya kan ikut ekstrakurikuler taekwondo, terus saya bales Pak. Itu boleh nggak tuh, Pak? Itu boleh nggak Pak? Nah nanti yang menjadi tersangka itu saya apa yang melakukan bully pertama kali Pak? Kenapa taekwondo? Catur boleh nggak? Balesnya catur gitu Pak. Gini ya, kalau kalian ikut taekwondo ataupun segala bentuk jenisnya pencaksilat, kalau kemudian itu ya tetap namanya olahraga itu harus dibalut dengan sportivitas. Jangan kemudian kamu misalnya dendam, kemudian menjadikan itu sebagai ruang untuk balas dendam. Tidak, olahraga ya olahraga sportif. Bahwa misalnya yang kamu merasa dilukai oleh Rifta atau Joseph, kemudian sama-sama taekwondo bertarung, ya kan tetap ada aturan, harus dibalut seperti itu ya. Nah, yang paling penting adalah kalau misalnya ada yang menjadi korban bullying, perundungan, beranilah Speak up. Speak up. Jangan kayak lagunya Nodap. Don't speak. Nah, itu kita harus ganti. Tapi biasanya pelaku perundungan itu berasal dari keluarga-keluarga yang broken home, Pak. Enggak dong, enggak. Enggak selalu. Tidak selalu. Oh, tidak selalu. Itu case by case sekali lagi ya. Jadi ini persoalan perundungan ini menjadi tanggung jawab semua pihak, bukan hanya guru, tapi juga murid, tapi juga orang tua murid. Kebaca nggak? Memang aslinya kita ini bukan guru, tapi dokter. Oke ya, sudah jelas semuanya anak-anak. Pak, kalau misalnya nih ada yang murid yang habis dibully, terus dia ngelapor. Ya. Nah biasanya sama gurunya diapain Pak? Pelaku pembullyingnya? Gini, tetap ya harus dilihat semuanya ya. Kalau misalnya itu memang betul-betul sudah terbukti dia melakukan bullying, kan ada ya dipanggil kemudian dilihat seperti apa gitu. Intinya kan itu hal yang tidak boleh, terlarang. Tidak ada
ruang untuk namanya perundungan karena efeknya ini bisa sangat dahsyat sekali, bisa merusak mental, psikologis dan lain-lain. Merusak sarana prasarana. Kok sekarang? Itu, Emang pengen nyoret-nyoret itu, tembok? Banjir. Itu bisa merusak masa depan karena satu aja bullying, entah itu verbal, entah itu fisik atau mental, itu bisa menghancurkan, daya hancurnya itu bisa sangat besar di masing-masing orang. Nah ini ya yang kemudian tanggung jawab kita semua, Pak Guru, kalian, murid-murid juga harus saling menjaga, sayang teman, sayang sahabat, sayang juga guru, orang tua. Saya nggak mau Pak, sayang mereka aja tadi habis lempar-lempar nggak mau minta maaf Pak. Waduh, kacau. Lempar-lempar, ngeledek-ngeledek Pak. Tapi banyak Pak korban bullying yang jadi orang terkenal dan sukses juga. Contohnya, Tom Cruise. coba Rifta jelaskan. Justin Timberlake. Coba Nah, Bagus sekali ini coba interaksi. Jam berapa ini? Terakhir sebelum kemudian kita tutup kelasnya. Tadi lagi Pak. Oke, selesai ya. Oke. Selamat bertemu kembali di perjumpaan kelas minggu depan. Oke, Pak. Semoga muridnya tidak berkurang lagi. Tiap episode berkurang, Pak. Ini kalau sekolahnya ketemunya minggu depan, memang kita sekolah mingguan. Kita lebih ke les, Pak, bimbel ini. Oke anak-anak, intinya begitu. Itu tanggung jawab moral kita semua. Pak Guru berpesan kepada kalian, tolong sayangi teman, jaga sahabat. Kembalilah, kalau dulu di Jawa ada falsafah Jawa namanya tepo sliro. Artinya apa? Tenggang rasa. Jadi harus merasakan bersama-sama, harus punya saling memiliki, saling menyayangi, mencintai sebagai Saling seorang teman, memiliki. sahabat ya, saling memiliki. Barang-barangnya Tommy, harus saling menjaga. saya miliki juga boleh, Pak. Kalau yang bagus tolong laporan. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa kembali minggu depan ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta maaf lu sih, goceng. Cepat. Pak, saya dipalakin, Pak. Nggak sering Palakin, Pak. Jam berapa nih? Makan siang. Kacau.